Shalom adik-adik sekolah minggu HKBP Petukangan untuk Horong 2. Apa kabar kalian? Wah, kakak berharap kalian tetap semangat ya, tetap sehat dan juga tetap sukacita dan setia dalam mengikuti kebaktian ibadah sekolah minggu HKBP Petukangan. Jangan mau kalah loh sama adik-adik kecilnya loh yang selalu ceria, selalu setia ya. Nah, adik-adik, sebelum kita memulai kebaktian sekolah minggu kita hari ini, Kak Fien mau mengingatkan ya adik-adik. Puji Tuhan loh, nanti pada tanggal 3 April kita sudah mulai tatap muka. Asik! Kalian senang kan? Wah, pasti dong. Kalian bisa berkumpul dan bertemu kembali dengan teman-teman kalian dan juga kakak-kakak sekolah minggu. Nah, adik-adik, nanti tanggal 3 April itu selain kita tatap muka untuk ibadah, kita akan mengikuti lomba, yaitu lomba cerdas cermat ya, dalam rangka memperingati Hari Paskah. Nah, itu untuk kelas 3 dan 4. Nah, bagaimana dengan kelas 5 6? Iya, kelas 5 6 juga loh, tapi pada tanggal 10 April kalian datang kembali ke sekolah minggu tatap muka lomba yaitu ranking 1 ya. Kalian wajib ikut, rugi lo nggak ikut, ya kan? Nah, adik-adik, kalian siap-siap ya, mempersiapkan diri kalian, baca Alkitab kalian. Mana tahu kalian nanti bisa jadi juaranya, ya? Nah, adik-adik, sebelum mengikuti ibadah sekolah minggu ini, kita awali dengan doa. Yuk adik-adik, kita ambil saat teduh kita, lipat tangannya, tutup matanya dan tundukkan kepalanya. Mari adik-adik kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini kami boleh ibadah sekolah minggu kembali. Biarlah kiranya Tuhan berkatilah kami semua, berkatilah adik-adik sekolah minggu, berkatilah kami sebagai kakak-kakak sekolah minggu mereka. Biarlah kami Tuhan berikan kami hikmat, kearifan dan kebijaksanaan dan juga pimpinan Roh Kudus-Mu agar kami dapat memahami tentang firman-Mu yang disampaikan oleh kakak sekolah minggu dan khotbah pendeta. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama Tuhan. Terlebih dahulu ampuni segala kesalahan dan dosa-dosa kami. Amin. Nah, adik-adik, kita awali kebaktian sekolah minggu kita hari ini. Kita bernyanyi bersama-sama dengan lagu dari Kidung Jemaat yaitu Pada Mulanya. Bersabda terang bercahaya.
Shalom adik-adik sekolah minggu, selamat bertemu kembali di hari minggu di ibadah sekolah minggu HKBP Petukangan. Adik-adik, sekarang kita mau mendengar firman Tuhan, mari siapkan hati, siapkan juga Alkitabnya, oke? Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar dari firman Tuhan, kami mohon tuntunan Roh Kudus, Roh Tuhan menaungi kami, sehingga kami boleh bersuka cita karena pemberitaan firman Tuhan dan kami hidup oleh karena firman-Mu. Terima kasih Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Adik-adik yang kasih Tuhan, firman Tuhan untuk kita di minggu ini, mari buka Alkitabnya dari Kejadian pasal pertama. Kejadian 1, ayat 26 sampai dengan ayat yang ke-31. Ya. Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Amang bacakan bagi kita, mari kita ikuti dengan seksama ya. Ikuti pembacaan ini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak, dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka, beranak cuculah dan bertambah banyaklah. Penuhilah bumi dan taklukkanlah itu. Berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas segala binatang yang merayap di bumi. Berfirmanlah Allah, lihatlah, aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji. Itulah akan menjadi makananmu. Tetapi kepada segala binatang di bumi, dan segala burung di udara, dan segala yang merayap di bumi, yang bernyawa, kuberikan segala tumbuh-tumbuhan hijau sebagai makanannya, dan jadilah demikian. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Demikian firman Tuhan. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, di minggu ini kita masih dalam nuansa ungu, yang artinya dan kita masih dalam suasana menjelang hari Paskah, mau mengajak kita merenungkan kembali dan juga mengarahkan hati kita kepada Tuhan. Di minggu-minggu ini, minggu-minggu Pasion, kita masuk ke Minggu Judika. Minggu Judika artinya minggu di mana kita mau menikmati dan mengingat betapa Tuhan itu adil. Tuhan berbuat keadilan kepada kita. Tuhan melakukan yang adil bagi kita dengan cara bagaimana? Membela kita. Membela kita yang lemah, dengan memberikan dirinya, Tuhan Yesus berkorban supaya dia menebus dan membela kita. Itu adik-adik. Jadi mari tetap mengingat Tuhan Yesus yang baik, Tuhan Yesus yang rela berkorban, supaya kita kembali kepada Tuhan, supaya kita menjadi anak-anak Tuhan. Nah, di minggu ini firman Tuhan mau menceritakan, mengisahkan kepada kita, bahwa sesungguhnya Tuhan menjadikan semuanya, menciptakan langit dan bumi dan semuanya itu baik adanya. Bahkan dikatakan tadi 31 ya, sungguh amat baik. Tuhan menjadikan semuanya baik dan sempurna. Nah, adik-adik yang kasih Tuhan, ketika Tuhan menjadikan semuanya itu, tetapi Tuhan memberi tugas manusia ketika Tuhan menciptakan manusia. Apa dikatakan tentang manusia? Adik-adik ingat ya, bahwa manusia itu laki-laki dan perempuan, Tuhan yang menciptakan mereka. Laki-laki dan perempuan, gambar Allah. Dikatakan menurut gambar Allah, menurut rupa Tuhan, Tuhan menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi, ini dia. Jangan lupa, mau laki-laki mau perempuan, berarti ada kemuliaan Tuhan di dalamnya. Tuhan yang menciptakan laki-laki dan perempuan. Jadi jangan menghina orang lain karena beda jenis kelamin ya. Atau mungkin karena kita menganggap orang lain lemah.
atau menganggap perempuan lebih lemah, atau menganggap laki-laki itu orang yang jahat. Jangan. Ingatlah, berbuatlah adil. Karena apa? Tuhan menjadikan semuanya baik loh. Bahkan, itu yang pertama, Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah, laki-laki dan perempuan. Yang kedua, Tuhan menjadikan semuanya dan Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan bagi manusia. Bukan hanya manusia, tetapi seluruh ciptaan Tuhan. Tuhan menyediakan, bahasa Latinnya Providentia Dei. Artinya, Tuhan cukupkan kehidupan kita. Tuhan beri makanan buat manusia, Tuhan beri makanannya buat semua hewan dan binatang, Tuhan beri makanannya. Ini mau mengatakan bahwa betapa kebaikan Tuhan itu sesungguhnya cukup untuk menghidupi kita semua. Adik-adik yang dikasihi Tuhan, tetapi apa yang terjadi ketika manusia berdosa, ya, manusia mulai serakah. Nah, kalau ada orang yang serakah, yang maunya menang sendiri, itu berarti sama saja dengan dia mau merusak ciptaan dan tatanan Allah. Karena satu orang serakah tidak cukup seluruh bumi untuk memberi makan dia. Ada pepatah mengatakan, satu bumi ini bisa mencukupkan memberi makan seluruh makhluk yang ada. Tetapi seluruh bumi ini tidak cukup memberi makan satu orang yang serakah. Karena apa? Keserakahan adalah dosa dan kejahatan. Nah, dari yang kasih Tuhan, kita mau diingatkan, ada yang mau diajarkan, diingatkan lewat firman Tuhan. Mari kita pelihara ciptaan Tuhan. Itu menjadi bagian dari kita. Kita diciptakan Allah menurut gambar dan rupa Allah. Itu berarti Tuhan mau kita menjadi wakilnya atau menjadi utusannya. Menjadi duta Tuhan untuk memelihara seluruh ciptaannya. Penyediaan Tuhan. Dan yang ketiga mau bicara tentang pemeliharaan Tuhan. Dan kita manusia yang sudah ditebus, anak-anak Tuhan, yang karena kebaikan Tuhan, kita sudah ditebus oleh karena pengorbanan Kristus. Dosa tidak menguasai kita. Kita boleh memilih untuk melakukan kebaikan, melakukan kehendak Allah. Nah, anak-anak yang kasih Tuhan, ada yang kasih Tuhan, mari kita ingat. Yang pertama, tadi apa dibilang? Bahwa Tuhan menciptakan manusia menurut gambar dan rupa Allah. Untuk apa? Supaya manusia menjadi duta atau utusan Tuhan, memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Yang kedua, Tuhan menjadikan segala sesuatunya baik. Oleh karena itu ingat, tugas kita untuk memelihara seluruh ciptaan, ingat bahwa Tuhan menyediakan segalanya. Tuhan adalah Allah yang menyediakan dan mencukupkan kehidupan kita. Yang ketiga, mari terlibat dalam memelihara seluruh ciptaan Tuhan. Adik-adik, sekarang bumi banyak yang sedang sakit katanya. Sampah plastik di mana-mana, padahal plastik itu bumi ini mau mengurai atau menghancurkan plastik itu sampai 300 tahun susah diuraikan. Bayangkanlah kalau banyaknya plastik. Ikan-ikan di laut, kura-kura, semuanya itu terganggu gara-gara sampah plastik. Lihatlah, sekarang ini kerusakan gara-gara kita mau menggunakan plastik terlalu berlebihan. Itu menjadi melukai ciptaan Tuhan. Anak-anak Tuhan, mari lebih peduli untuk memelihara ciptaan Tuhan. Bumi yang Tuhan ciptakan ini dan seluruh makhluk termasuk kita, Tuhan ciptakan dengan amat baik. Mari, karena Tuhan yang telah berbuat adil kepada kita, Tuhan yang telah membela kita, kita menjadi bagian dalam keadilan Tuhan. Berbuat adil kepada seluruh ciptaan, berbuat adil kepada makhluk lain, berbuat adil kepada sesama. Berbuat adil artinya kalau kita mau orang lain perbuat bagi kita, kita harus terlebih dahulu berbuat bagi dia. Itu firman Tuhan Yesus. Apa yang hendak orang lain perbuat bagimu, perbuatlah terlebih dahulu bagi dia. Kita harus menjadi bagian untuk menciptakan dan memelihara keadilan Tuhan. Adik-adik, engkau adalah anak Tuhan. Mari pelihara, mari pergunakan hidup kita sebagai bagian dari mitra Allah, sebagai gambar dan rupa Allah. Imago Dei, yang artinya adalah kita adalah utusan duta Tuhan untuk menjaga keutuhan ciptaan. Tuhan Yesus memberkati, mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman-Mu. Engkau menciptakan segala sesuatu sungguh amat baik.
Dan Kau betapa baiknya Tuhan, Kau menyediakan apa yang kami butuhkan. Bahkan Tuhan pelihara kehidupan kami. Tuhan tebus kami juga dan Tuhan telah mengorbankan diri sendiri. Engkau telah menebus kami dari belenggu dosa. Karena Kristus mati dan bangkit. Supaya kami beroleh hidup yang amat baik. Terima kasih untuk firman-Mu Tuhan. Biarlah kami sebagai anak-anak Tuhan boleh bertumbuh, boleh hidup dalam iman, dan menjadi bagian dalam pekerjaan untuk memelihara seluruh ciptaan, memelihara bahkan menjadi bagian dalam mewujudkan keadilan Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu. Terima kasih, berkati seluruh kami. Setiap hari, setiap saat kiranya Tuhan lindungi dan sertai kami. Terima kasih Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Baik, adik-adik yang kasih Tuhan, selamat hari Minggu. Sebentar lagi ikuti aja pengajarannya, belajar dari kakak-kakak guru sekolah Minggu. Tuhan Yesus memberkati, tetap sehat, tetap semangat. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom. Nah, adik-adik, bagaimana khotbah pendeta tadi? Nah, kakak berharap kalian tidak hanya mendengarnya ya, tapi juga kalian mampu mengaplikasinya di dalam kehidupan kalian sehari-hari ya. Nah, adik-adik, saatnya kita mengumpulkan persembahan. Kalian bisa mengumpulkan persembahan kalian, mengirimnya lewat rekening gereja yang tertera di bawah ini ya. Nah, mau berapapun asal dari hati kalian ya. Tuhan tidak melihat jumlahnya, tapi Tuhan melihat dari keikhlasan kalian memberinya. Karena apa yang kamu berikan kepada Tuhan itu untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Nah, adik-adik, sambil kita mengumpulkan persembahan, kita bernyanyi bersama-sama, yaitu dengan lagu Hujan Berkat. Nah, hujan berkat kan tercurah, itulah janji kudus. Hidup segar dari sorga kan diberi penebus. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Hujan berkat kan tercurah, hidup kembali segar. Di atas bukit dan lurah, bunyi derai terdengar. Hujan berkat-Mu, itu yang kami perlu. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Sudah menetes berkat-Mu, biar tercurah penuh. Shalom adik-adik, selamat hari Minggu. Apa kabar hari ini? Pasti luar biasa, puji Tuhan. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki pembelajaran sekolah minggu kita. Tapi sebelum itu kita berdoa dulu. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertahta dalam kerajaan surga, kami bersyukur dan terima kasih kami kepada-Mu ya Tuhan, karena Engkau selalu memberkati kami di setiap aspek kehidupan kami Bapa. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami akan belajar tentang firman-Mu Bapa. Kiranya Engkau memberkati kami Bapa, agar kami mengerti apa yang diajarkan oleh abang guru sekolah minggu kami ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, sekarang kita akan memasuki pembelajarannya ya. Yuk disimak baik-baik ya. Shalom. Oke adik-adik, sekarang kita akan masuk ke pembelajaran kita pada minggu ini, yaitu dengan tema menjadi imago Dei masa kini. Diambil dari Kejadian 1 ayat 26 sampai 31. Nah adik-adik, udah pernah dengar kata imago Dei belum? Belum ya? Tahu artinya nggak? Belum tahu juga kan? Oke, sekarang abang akan ngejelasin dulu apa itu arti imago Dei. Nah, apa sih arti imago Dei? Imago Dei itu diambil dari bahasa Latin yang terdiri dari dua kata, yaitu imago dan Dei, yang dimana imago itu
memiliki arti gambar dan Dei memiliki arti Allah. Jadi imago Dei adalah gambar Allah. Nah, adik-adik, sekarang kita bahas lebih dalam lagi nih tentang imago Dei. Nah, apa sih Bang arti imago Dei dan di mana sih Bang ayatnya yang menyebutkan bahwa kita itu adalah imago Dei atau gambar Allah? Nah, pada Kejadian 1 ayat 26 sampai 27, firman Tuhan mengatakan, pada ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita. Nah, adik-adik, itu yang pertama. Yang kedua, pada ayat 27, maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Nah, adik-adik, kita sebagai manusia itu diciptakan Tuhan segambar dan serupa dengan dia. Nah, kan kita tahu nih, Tuhan itu baik, Tuhan itu maha kasih, maha adil, maha baik lah. Nah, kita juga harus segambar dan serupa dengan dia, memiliki perilaku yang baik, adil, dan selalu mengasihi adik-adik, baik laki-laki dan perempuan. Nah, jadi adik-adik, kita nggak boleh membedakan antara laki-laki dan perempuan. Semuanya itu adalah sama adik-adik, maksudnya tidak boleh membedakan. Kita nggak boleh menganggap remeh perempuan, dan yang perempuan juga nggak boleh menganggap remeh laki-laki adik-adik. Oke adik-adik. Nah, pada Kejadian 1 ayat 26 disebutkan bahwa kita diberikan keistimewaan oleh Tuhan Allah adik-adik. Nah, ayo kita baca bareng-bareng yuk. Kejadian 1 ayat 26, berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka, nah ini adik-adik intinya, berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas ternak dan atas seluruh bumi dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Nah, adik-adik, kita diberikan Tuhan keistimewaan yaitu berkuasa atas seluruh binatang di dunia adik-adik. Tapi ingat, walaupun kita dikasih kuasa seperti itu, dikasih keistimewaan, kita nggak boleh malah semena-mena, seenaknya aja adik-adik. Nah, contohnya sekarang banyak banget namanya eksploitasi hewan adik-adik, dan juga pemburuan hewan-hewan yang udah mau punah dan hewan-hewan yang langka adik-adik. Nah, itu nggak boleh adik-adik ya. Mungkin adik-adik sekarang belum ngerti, tapi nanti setelah dewasa adik-adik ngerti nih bahwa eksploitasi atau pemburuan hewan secara besar-besaran, apalagi yang sudah langka, itu akan merusak lingkungan adik-adik, merusak bumi, merusak ekosistem alam. Oke adik-adik, kita lanjut. Nah, sekarang kita masuk ke kebaikan Allah terhadap manusia yang tertulis pada Kejadian 1 ayat 29. Begini firman Tuhan, berfirmanlah Allah, lihatlah aku memberikan kepadamu segala tumbuh-tumbuhan yang berbiji di seluruh bumi, dan segala pohon-pohonan yang buahnya berbiji, itulah yang akan menjadi makananmu. Nah adik-adik, Tuhan itu telah menyediakan yang kita perlukan sebelum dia menciptakan kita. Dia telah menyediakan terang, dia telah menyediakan daratan, dia telah menyediakan lautan, dia telah menyediakan makanan, tumbuh-tumbuhan, dan juga hewan-hewan juga adik-adik. Untuk apa? Untuk kehidupan manusia adik-adik. Oke, next. Nah, terhadap hewan juga Allah memberikan keadilan adik-adik. Allah memberikan kebaikan terhadap hewan. Pada Kejadian 1:30 berfirman, tetapi kepada segala binatang di bumi dan segala burung di udara dan segala yang merayap di bumi yang bernyawa, nah ini adik-adik, ku berikan segala tumbuh-tumbuhan hijau menjadi makanannya, dan jadilah demikian. Nah adik-adik, jadi gak cuma manusia nih yang disediakan Tuhan, yang dipelihara Tuhan, tapi hewan juga dipelihara Tuhan, diberikan juga makanan sebagai kebutuhannya adik-adik, kebutuhan hidup dia supaya bisa berkembang adik-adik. Nah, terhadap tumbuh-tumbuhan juga adik-adik. Nah, di sini pasti udah ada beberapa yang belajar tentang fotosintesis. Nah, fotosintesis itu membutuhkan apa adik-adik? Ada yang tahu? Benar banget. Yang pertama, sinar matahari. Itu penting. Yang kedua, air. Yang ketiga, karbon dioksida. Yang keempat adalah klorofil atau zat hijau daun adik-adik. Nah, sebelum tumbuhan itu diciptakan, Tuhan telah menyediakan semua itu adik-adik untuk pertumbuhan-tumbuhan tersebut adik-adik. Jadi Tuhan selain baik terhadap manusia dan hewan, Tuhan juga baik kepada tumbuh-tumbuhan. Nah, itulah mengapa Tuhan disebut maha adil, karena dia adil terhadap seluruh ciptaannya adik-adik.
Nah, berbicara tentang keadilan, sekarang ada yang tahu nggak nama minggunya apa? Betul, Minggu Judika, yang artinya berilah keadilan kepadaku adik-adik. Nah, sekarang kita sedang masa menunggu keadilan ya adik-adik ya. Keadilan itu akan datang dari Tuhan Yesus melalui kematiannya di kayu salib untuk menebus kita dari dosa adik-adik. Jadi kita harus selalu berperilaku baik karena Tuhan telah menebus kita dari dosa adik-adik. Oke, nah berbicara tentang keadilan, abang mau jelasin nih apa aja sih perilaku adil itu. Di sini abang bikin 3 kategori, yaitu yang pertama perilaku adil terhadap manusia, yang kedua perilaku adil terhadap hewan dan tumbuhan, yang ketiga perilaku adil terhadap alam semesta. Oke, kita akan bahas satu-satu. Nah, yang pertama perilaku adil terhadap manusia, tidak merendahkan sesama manusia baik laki-laki maupun perempuan. Nah, walaupun kita lebih kaya, walaupun kita lebih hebat, lebih pintar, kita nggak boleh merendahkan laki-laki atau perempuan. Kita tidak boleh merendahkan sesama manusia adik-adik. Nah, sama juga halnya dengan laki-laki nih. Kadang ada yang bilang perempuan lemah, padahal enggak. Tuhan bilang sendiri apa? Serupa dan segambar dengan dia, baik laki-laki maupun perempuan, semuanya sama adik-adik, sama-sama kuat, sama-sama pintar, sama-sama hebat. Jadi nggak ada tuh merendahkan perempuan lagi, nggak ada tuh merendahkan laki-laki lagi, karena semuanya sama. Oke, yang kedua, tidak membuli sesama manusia. Nah adik-adik, abang harap adik-adik di sini jangan ada yang ngebully temennya atau ngata-ngatain kayak gitu-gitu ya adik-adik ya. Coba posisikan diri adik-adik sebagai orang yang dibully. Misalnya kita bully orang nih, kita posisikan diri kita sebagai yang dibully. Kita yang dikatain, kita yang dipukul, emang enak? Enggak kan? Nah jadi kita nggak boleh ngelakuin itu juga. Itulah yang mereka rasakan. Oke. Nah yang ketiga, membela yang benar. Contohnya misalnya ada 2 orang nih, si A sama si B. Nah si A ini adalah teman dekat kita, sedangkan si B gak kenal sama kita sama sekali, atau bahkan ya istilahnya musuh kita lah. Nah tapi adik-adik, si A ini, teman kita ini, berperilaku atau membuat kesalahan adik-adik, dan si B tidak membuat kesalahan. Tapi karena adik dekat dengan si A, temenan dengan si A, teman dekat, adik-adik membela si A ini walaupun dia salah. Sedangkan si B yang tidak berbuat salah, adik-adik salahkan. Nah itu nggak boleh. Malah kita harus menegur teman kita ini supaya tidak melakukan hal yang sama lagi, dan harus minta maaf adik-adik si A ini terhadap si B, bukan malah membela si A karena dia teman kita. Oke adik-adik? Oke. Nah ini contoh menghargai perbedaan adik-adik. Lihat mereka begitu senang, padahal mereka berbeda. Mereka bisa saling bersukacita dan saling melengkapi adik-adik. Nah ada yang rambutnya keribu, ada yang rambutnya lurus keriting, ada juga yang kulitnya putih, kulitnya hitam, kuning langsat, sawo matang. Tapi perbedaan itulah membuat mereka sukacita dan mereka terlihat indah adik-adik. Oke, jadi perbedaan itu gak jadi masalah adik-adik, malah itu bagus. Contohnya pelangi kalau satu warna doang kayaknya biasa aja walaupun tetap indah, tapi kurang wah lah istilahnya. Tapi kalau meji, kuhibinio, merah, kuning, hijau, biru, jingga, nila, ungu, nah kalau misalnya warnanya sebanyak itu jadi lebih bagus kan, lebih indah, lebih berwarna. Nah, itu dia adik-adik. Oke adik-adik, jadi kita harus menghargai perbedaan. Oke, kita lanjut. Yang kedua adalah perilaku adil terhadap hewan dan tumbuhan adik-adik. Nah sini ada yang pertama, memelihara hewan dan tumbuhan dengan baik adik-adik. Yang kedua, memberi makan hewan di jalan atau street feeding adik-adik. Yang ketiga, tidak merusak tumbuhan di taman. Nah adik-adik, di sini pasti punya hewan peliharaan dong beberapa, dan juga punya tumbuh-tumbuhan dong di rumah, entah bunga, pokoknya ya tumbuhan yang kita rawat deh. Pasti punya ya beberapa orang di sini, beberapa adik-adik di sini. Nah adik-adik, jadi kalau kita punya hewan, kita punya tumbuhan, ya kita rawat dengan baik, dengan cara ya memberi makan. Kalau misalnya hewan kita mandiin, kita ajak main. Kalau tumbuhan kita beri pupuk, kita siram air. Seperti itu adik-adik. Nah yang kedua tadi, memberi makanan hewan di jalan. Nah itu contohnya nama
saat ini, yaitu street feeding adik-adik, yang dimana bila kita mempunyai makanan lebih atau mempunyai uang lebih, kita bisa memberikan makanan terhadap kucing-kucing di jalan atau hewan-hewan di jalan adik-adik. Nah yang ketiga, tidak merusak tumbuhan di taman adik-adik. Nah semisalnya kita lihat bunga di taman, ada tumbuhan, kita jangan asal cabut adik-adik, karena itu akan merusak tumbuhan tersebut, akan merusak keindahannya, bukan merusak tumbuhannya sih, merusak keindahan tumbuhan tersebut adik-adik. Oke, kita next. Nah ini dia contoh merawat hewan tadi, memberikan makan, contoh memberikan makan anjing, terus mengajak kucing bermain. Oke, selanjutnya ya ini juga merawat tumbuhan dengan disiram setiap hari atau sesuai dengan kebutuhan tumbuhan tersebut adik-adik. Oke, yang terakhir adalah perilaku adil terhadap alam semesta. Ini penting banget adik-adik di masa saat ini, di masa pemanasan global. Kalau adik-adik udah pernah dengar, nah ini sangat penting untuk dilakukan adik-adik. Yang pertama yaitu membuang sampah pada tempatnya adik-adik. Nah di sini adik-adik abang harapkan kita harus memberikan contoh kepada sesama kita, itu membuang sampah pada tempatnya adik-adik. Jangan sembarangan ya adik-adik ya. Oke, yang kedua, menghemat pemakaian listrik. Contohnya seperti apa bang? Contohnya itu seperti mematikan lampu kalau udah nggak dipakai, terus menutup keran air kalau misalnya airnya udah penuh, jadi sampai airnya kebuang-buang. Nah, itu contoh menghemat pemakaian listrik. Terus jangan terlalu sering dari pagi sampai sore main HP sambil dicas. Nah, itu bukan contoh untuk hemat pemakaian listrik adik-adik. Nah itu bukan merupakan contoh perilaku adil terhadap alam semesta adik-adik kalau kita main HP seharian sambil ngecas. Nah yang ketiga, tidak membuang-buang atau menyisahkan makanan. Nah adik-adik abang harapkan kita jangan membuang-buang makanan ya adik-adik ya, karena akan menambah sampah adik-adik. Dan satu hal lagi, apakah adil kalau misalnya kita buang-buang makanan tapi banyak orang yang gak dapat makan, gak bisa makan karena kekurangan uang, gak bisa beli makanan. Apakah adil adik-adik? Enggak kan? Nah jadi janganlah membuang-buang makanan adik-adik. Oke, yang keempat, yang terakhir ini, mengurangi penggunaan plastik adik-adik. Nah yang tadinya misalnya kalau kita jajan atau belanja pakai kantong plastik, sekarang kita bawa istilahnya goodie bag sama tote bag, atau tas kain lah istilahnya. Nah terus kalau misalnya kita sering pakai botol plastik, sekarang kita ganti pakai tumbler, ya botol minum lah adik-adik yang bisa kita pakai berkali-kali, bukan yang satu kali pakai adik-adik. Oke, nah ini contoh memelihara lingkungan tadi, membuang sampah, mematikan lampu, dan menutup keran air. Nah abang mau nanya nih sama adik-adik nih, apakah adik-adik sudah melakukan hal-hal tersebut yang tadi telah dijelaskan? Good. Kalau yang udah melakukan, bagus, pinter. Dan kembangkan lagi adik-adik. Supaya apa? Supaya kita lebih disiplin lagi melakukan hal itu adik-adik. Oke? Nah, bagi yang belum, yuk mulai sekarang janji. Kita harus lakukan itu sama-sama. Kita harus berperilaku adil terhadap manusia, hewan dan tumbuhan, dan juga terhadap lingkungan kita adik-adik. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya tadi. Mari kita lakukan itu dari sekarang adik-adik. Oke. Nah, kenapa sih kita harus melakukan hal-hal tersebut, hal-hal keadilan tersebut, hal-hal yang baik tersebut? Karena segala yang diciptakan Tuhan Allah itu sungguh amat baik adik-adik. Nah, kita ciptaan Allah bukan? Ciptaan Allah. Nah, kalau dibilang sungguh amat baik berarti lebih dari baik. Namanya juga ada sungguh amat baik. Baik aja udah oke. Apalagi amat baik. Apalagi nih sungguh amat baik, berarti keren banget, mantep banget, baik banget adik-adik, benar-benar baik. Jadi karena kita ciptaan Allah yang diciptakan sungguh amat baik, jadi kita harus berperilaku baik adik-adik. Nah, dan kita harus melakukan hal-hal yang diperintahkan oleh Tuhan dan menjauhkan larangan yang telah dituliskan oleh Tuhan Allah adik-adik. Oke. Nah, di sini ada ayatnya nih adik-adik nih, bahwa kita itu diciptakan Allah itu sungguh amat baik pada Kejadian 1 ayat 31. Maka Allah melihat segala yang dijadikannya itu sungguh amat baik. Jadilah petang dan jadilah pagi, itulah hari ke-6. Oke, kita lanjut. Jadi kesimpulannya itu
Yang pertama, kita harus berlaku adil terhadap sesama seperti yang udah dijelasin tadi adik-adik ya. Kalau yang salah, ya tetap salah, jangan dibilang benar walaupun dia teman kita. Terus kita harus menghargai teman kita. Terus jangan ngebully teman kita. Oke? Nah, yang kedua, kita tidak boleh merasa lebih hebat dari yang lain. Nah, adik-adik, walaupun kita pinter, kita orang kaya, kita keren, kita nggak boleh sombong dan merasa lebih hebat dari yang lain. Sampai-sampai kita bisa menghina dia, sampai ngerendahin dia, itu nggak boleh adik-adik. Kita harus merendahkan hati kita adik-adik. Supaya apa? Ya supaya kita menjadi anak-anak Allah yang segambar dan serupa dengan Allah. Seperti yang tadi telah Tuhan Allah firmankan tadi adik-adik. Oke? Oke, dan yang terakhir adalah kita harus merawat ciptaan Tuhan Allah adik-adik. Seperti yang tadi abang udah jelasin, yaitu seperti hewan, tumbuhan, dan juga lingkungan adik-adik, alam semesta ini. Kita harus merawat ciptaannya adik-adik. Karena apa? Karena Tuhan Allah aja memelihara. Tuhan Allah aja berlaku adil terhadap semua ciptaannya. Ya kan adik-adik? Nah, karena kita segambar dan serupa dengan Allah, jadi kita harus sama juga dong seperti Tuhan sikapnya, yaitu berlaku adil dan berlaku baik adik-adik. Oke, sekian pembelajaran kita. Terima kasih, semoga adik-adik bisa melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Oke adik-adik, nah sekarang kita akan menutup pembelajaran kita dengan doa. Mari kita bersatu dalam doa. Ya Allah Bapa yang bertata dalam kerajaan surga, kami ucap syukur karena Engkau telah memberkati kami dari awal, pertengahan, hingga akhir pembelajaran kami ya Bapak. Ya Tuhan Yesus, sekarang kami ingin melakukan aktivitas kami masing-masing ya Bapak. Kiranya Engkau memberkati kami supaya kami mengingat bahwa kami ini Magode, yaitu gambaran Allah yang harus sama dan serupa dengan Dia Bapa melalui sikap perbuatan kami, yaitu perbuatan baik ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, kiranya kami bisa melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari Bapa. Di dalam nama anakmu Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan ucap syukur padamu. Amin. Oke adik-adik, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.